Oke, kita pantau yuk langsung ya. Ini ada reporter kami dari Biro Medan yang saat ini berada di lokasi gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Wana Sari, selamat pagi. Bagaimana informasi pantauan pada pagi hari ini? Bicara soal aktivitas masyarakat tentunya ya. Wana. Selamat pagi, Wana Sari. Oke. Ya. Sambil menunggu. Oke. Sambil menunggu kesiapan reporter kami di lapangan. Ini juga kita akan memantau juga nanti bagaimana penanganan. Bicara soal data-data juga ya tentunya ya. Berapa kerusakan yang dialami pasca gempa, lalu juga adakah mungkin korban yang saat ini masih menjalani perawatan medis. Lalu juga upaya-upaya taktis di lapangan yang perlu juga kita ketahui dari aparatur setempat. Ya, dari Kepala BPBD sudah bergabung bersama kami, pemirsa. Kepala BPBD Kabupaten Pasaman Barat ada Pak Alim Bazar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Alim Bazar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Halo. Pak Alim, bagaimana penanganan sejauh ini untuk korban-korban gempa yang kemarin terjadi di sana, Pak? Terima kasih. Perlu kami luruskan, saya Kalaksa BPBD Kabupaten Pasaman, bukan Pasaman Barat. Jadi selanjutnya untuk penanganan kemarin kita sudah. Halo. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, kita Pak. sudah menyelesaikan. Ya. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kesehatan itu di ladang panjang, mana yang parah para korban kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Korbannya Pak sampai sejauh ini datanya seperti apa Pak? Ya, untuk korban jiwa kemarin update terakhir kita 4 orang meninggal dunia itu tertimpa bangunan. Kemudian ada 36 orang luka-luka, baik ringan dan berat. Sebagian yang berat kita rujuk. Sebab kita di sini ada cuma puskesmas rawatan. Sementara untuk rumah sakit terdekat itu ke Simpang 4 dan ke Lubuk Sekaping. Artinya masih cukup memadaikah puskesmas yang ada saat ini atau memang sudah meminta bantuan dari luar Pak untuk masuk ke lokasi gempa ini Pak? Kita pihak Pemda Kabupaten Pasaman setelah kejadian dan laporan ada korban, seluruh tenaga medis kita dengan kekuatan perhitungan kekuatan kita fullkan ke Tigonagari untuk membackup di posko puskesmas Ladang Panjang. Jadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman juga ada dari puskesmas terdekat, kemudian juga dari RSUD sudah kita standbykan termasuk dengan dokter-dokter spesialis kemarin. Pak, apakah masih ada upaya-upaya untuk melakukan pencarian ataupun juga evakuasi dari korban gempa ini? Ya, kita tetap. Malam tadi perlu kami sampaikan bantuan dari Brimopda Polda Sumbar, kemudian dari Batalion 131 di samping kita BPBD, baik provinsi maupun kabupaten daerah terdekat, sudah berdatangan, sudah bergabung dengan kita. Nanti kita mulai pagi ini kita akan mulai operasi. Kemudian warga yang hilang kemarin ada 6 orang, sudah tadi malam setidaknya sudah 4 orang sudah temukan. Jadi ini di lokasi tertimpa rumah. Sebab kemarin kejadian gempanya pagi. Kami meyakini aktivitas masyarakat masih ada yang dalam rumah waktu pagi kemarin. Jadi kita jam 8:30 ada yang masih aktivitas di rumah. Kejadian rumah ada yang ambruk, mungkin ada yang pingsan atau ada yang peluka yang terkurung di dalam bangunan yang ambruk. Sejauh ini Pak, kalau dari data fisik bangunan Pak ya, ada berapa banyak bangunan yang terkategorikan rusak berat atau rusak ringan seperti itu Pak? Kalau untuk Nagari Malampa itu yang terparah. Kami perkirakan 90% yang di Jorong Siparayo, dari Jorong Kampung Tabe, ada beberapa jorong itu sangat
parah, banyak yang ambruk. Kita perkirakan di situ ya lebih 80% sampai 90% rumah-rumah di sana rusak berat. Pak Alim, apakah masih ada daerah atau kawasan tertentu yang menjadi concern penanganan pasca gempa saat ini, Pak? Atau mungkin yang belum bisa dicapai begitu sampai saat ini? Rata-rata sudah kita sudah bisa dijangkau. Kemarin ada jalan yang tertimbun yang tidak bisa dilalui. Malam tadi 2 eskavator itu bantuan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera Wilayah 5, kemudian juga dari Hutan Makarya sudah membantu kita untuk menyingkirkan material-material yang menimbun jalan untuk akses ke jorong-jorong yang penduduknya yang akan kita untuk mendapatkan bantuan. Ya, Pak Alim, juga kita ingin mengetahui, Pak, kalau misalnya tadi di salah satu titik terparah bisa dikatakan 80-90% ya bangunan itu rusak parah. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi masyarakatnya, Pak? Kemana mereka tadi malam mungkin beristirahat begitu sementara? Ya, ini kita mendirikan tenda pengungsian, itu dibantu kita dari Polres, dari Brimob juga membuat tenda, kemudian juga dari Pol PP, dan kita sendiri BPBD sudah mendirikan tenda-tenda darurat. Di samping juga kita tenda-tenda yang terpal kita bikin untuk yang aman ya, di tempat yang lebih aman. Dan untuk asupan konsumsi, makan dan lain sebagainya, Pak, masyarakat di sana? Ya, kemarin ada bantuan nasi bungkus sudah kita bagikan. Juga kita mendirikan tenda dapur umum dari Dinas Sosial. Kemudian kita juga ada dapur lapangan dan akan beroperasi pagi ini. Kita untuk konsumsi bagi masyarakat kita yang terdampak. Ya, Pak Alim, kalau mereka yang menempati tenda-tenda yang tadi Bapak sebutkan, baik itu dari Brimob, dari Satpol PP, dari BPBD juga, ada berapa banyak, Pak, yang menempati pengungsian, Pak? Kalau perkiraan saya lebih dari 2.000. Yang masalahnya masyarakat ini masih trauma. Ada juga rumah mereka yang tidak ada juga rumahnya mereka yang tidak tapi trauma, masih gempa sampai malam tadi. Jadi mereka banyak yang di tenda. Mereka lari ke tenda dulu, beristirahat di tenda, belum berani untuk tidur di rumah. Artinya sampai malam tadi bahkan itu Pak Alim juga merasakan masih ada gempa-gempa susulan begitu, Pak? Ya, masih terasa. Oke, himbauannya Pak untuk masyarakat dengan kondisi semacam ini, apa kemudian yang perlu diwaspadai? Bagaimana kemudian harus mempersiapkan diri? Tentunya kita tidak berharap adanya gempa susulan yang terjadi di sana. Tentu kita harapkan kepada masyarakat untuk tetap menjalin komunikasi kepada kami. Ada hal apa-apa yang perlu kebutuhan, kita BPBD bersama tim Pusdalop kita siap untuk membantu. Terutama sekali kita khawatirkan bagi mereka yang di pengungsian, tentu nantinya ada penyakit karena tidur di luar, mungkin ada penyakit flu atau batuk nantinya. Tentu kita antisipasi dari sekarang. Kita sudah berkoordinasi dengan tim kesehatan kita. Bahkan bantuan tim kesehatan dari BPD luar, BPBD dari daerah tetangga yang membuat tim kesehatan, kita drop ke pos pengungsian, tenda-tenda pengungsian kita taruh di sana. Kita arahkan ke sana, dan bagi yang nanti yang agak parah kita tempatkan kita bawa ke puskesmas terdekat. Baik, Bapak Alim Bazar selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas Pak waktunya Alim. pagi ini, dan juga terima kasih juga sudah hadir bersama dengan masyarakat yang menjadi korban ya dampak gempa berkekuatan magnitudo 6,1 kemarin ini. Saya selalu untuk Bapak dan juga jajaran di lapangan, termasuk juga masyarakat di Pasaman Barat. Amin. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, amin.
Baik, kita jeda dulu sejenak ya. Kami akan kembali saat lagi, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi.